Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Gang. Ini rekor ngebut gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang tunggu. Salam Garpu Sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Garpu Sendok. Salam Gar Sender. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ngebahas someday. Karena ada harus yang gua lebih spesifikin lagi yang gua bahas teman-teman. Kemarin kan konten kemarin itu kan lebih umum ya, umum soal pengumuman tentang someday. Nah ini gua mau ngebahas hal-hal yang harus diberlakukan di Shopee Someday atau SPX Someday teman-teman. Ini menurut gua ya, ini menurut gua tuh harus diberlakukan, kalau enggak kesian teman-teman, kesian para driver teman-teman. Ya, masih punya alternatif lain ya sebenarnya, masih bodoh-bodoh amat kan karena ada akun lain gitu. Cuman yang loyalis di Shopee ini, yang udah punya akunnya Shopee doang, itu yang kesian teman-teman. Mudah-mudahan nih Shopee bisa menerapkan beberapa poin-poin ini nih teman-teman. Mudah-mudahan tim driver engagement, tim bagian produk, tim bagian IT, bagian sistem nonton, atau manajemen lah, nonton video ini teman-teman sampai habis. Nih, sebenarnya ya yang gua mau angkat itu sebenarnya adalah yang pertama, pilihan layanan atau tombol on off someday teman-teman. Karena enggak semuanya bisa ngangkut someday. Karakter driver Shopee ini kan ya pada awalnya itu karakter pemain food. Banyak lady di situ, banyak ada ibu-ibu, ada yang emang lady-nya udah agak berumur gitu teman-teman. Jadinya agak riskan kalau untuk menjalankan orderan someday ini teman-teman. Dan apalagi kalau misalnya orderan ini someday ini dapatnya sore hari. Kalau sekira-kiranya dapatnya jam-jam 4 sore teman-teman, bisa jadi itu bisa kelar jam 9, jam 10 malam gitu. Ini banyak yang komplain oleh para lady teman-teman kalau untuk ngopi terlalu malam kayak gitu. Nah jadinya pilihan Argo ini ya di aplikasi sebelah itu aja tuh udah ada semua teman-teman. Bagi yang ada someday-nya tuh udah ada semua. Apalagi kalau misalnya gue sebut mereka ya, Gojek itu justru beda aplikasi teman-teman. Beda aplikasi, Gokilat ya. Dulu namanya Gokilat, sekarang Go Partner Someday. Beda aplikasi sama yang Ride. Jadi kalau dia mau pindah ke Ride, dia ini harus yang someday ini harus resign dulu gitu. Pokoknya ini beda aplikasi teman-teman. Jadi mitra-mitra driver yang someday ini nggak bisa bawa Ride, nggak bisa bawa food, nggak bisa bawa yang instan teman-teman. Dia khusus bawa someday teman-teman. Saking sebegitunya someday teman-teman. Nah begitu juga yang Grab, yang Grab itu ada tombol layanan gitu. Jadi ya mitra ya, gue tekankan sekali lagi, mitra bebas memilih haknya untuk menerima orderan apapun sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Gojek juga udah berlaku kan di GoRed, GoFood, udah ada tombolnya semuanya gitu teman-teman. Nah, gue berharap kedepannya ini kan minimal someday-nya aja deh. Someday-nya aja nih ada on off-nya gitu kan. Nggak usah yang food atau SPX instan. Someday-nya aja ada yang mau nyalain gak nih kayak gitu, ada yang mau onin apa enggak nih, ada yang mau offin apa enggak nih, seperti itu tuh. Mudah-mudahan ya kedepannya sebelum lebih jauh lagi berlangsung gitu nih, sistem ini berlangsung bisa diterapkan teman-teman oleh pihak aplikator. Nah yang kedua teman-teman ya, karena yang alasan tadi yang pertama karena bahwa someday itu harus lahir batin teman-teman, harus siap lahir batin. Apalagi kondisi cuaca begini teman-teman ya. Lu bayangin nih kondisi hujan deras, bawa barang banyak someday, udah gitu jauh ke Cikahuripan, ke Jonggol, bisa ya teman-teman ke Jonggol. Gua dulu sering banget ke Jonggol teman-teman, atau enggak ke Sorpong, sono Tangerang Karawaci. Gue pernah paling jauh ke dekat-dekat Cikupa. Jauh dah teman-teman. Nah bagi yang teman-teman driver yang food nih, yang biasa jauh kayak gitu kan,
pasti di cancel. Yang nggak bisa, yang maksudnya nggak biasa jauh seperti itu kan pasti di cancel gitu teman-teman. Dan gue yakin abis ini kalau misalnya nggak ada tombol pilihan layanan, banyak yang nggak auto bid. Nah, konsekuensinya itu banyak yang nggak auto bid, ya kan? Ada aksi, ada reaksi nih. Oke, itu pilihan layanan ya. Semoga aja aplikator dengar dan bisa membuat tombol on off someday. Yang pertama itu. Yang kedua adalah maksimum barang. Nah, tolong nih masih belum jelas nih, teman-teman ya. Soal maksimum barang. Ntar gua dulu. Soal maksimum barang yang dapat di bid someday itu berapa gitu ya. Gua cerita berdasarkan pengalaman nih teman-teman nih. Kalau misalnya kita ngerjain someday 5 barang aja, itu lumayan teman-teman, udah lumayan, motor udah penuh teman-teman. Apalagi kalau misalnya 7 sampai 8 barang. Nah, gua harap jangan deh 7 sampai 8 barang, gua harap maksimal itu 5 ya. Mudah-mudahan pihak aplikator nih, gua mohon banget nih, kalau diberlakukan udahlah, diketok palu udah terlanjur diketok palu ya udah. Tapi ada poin-poinnya yang tolong nih kita kompromi dulu nih sebagai driver nih, sebagai mitra nih gitu. Soalnya kan harus sebelum ketok palu kita diajak rapat dulu gitu nih, mau ada someday, poin-poin apa nih yang harus diperhatikan gitu. Kita sebagai mitra nih diajak perwakilan lah, diajak rapat gitu. Ini kan tiba-tiba udah ketok palu, kita udah disodorin di Kopdar kemarin kan. Nah, bagi teman-teman yang bilang, wah kemarin tuh yang di Kopdar kok nggak protes gini-gini, oh protes gimana, udah ketok palu, udah ada fiturnya, tinggal jalanin gitu kan. Kecuali kalau misalnya kebijakan atau fitur ini masih dalam rumusan gitu teman-teman. Nah, tapi ini mudah-mudahan nih ada poin-poin ini bisa nyampe ke manajemen ya untuk perbaikan gitu teman-teman, untuk diwujudkan gitu. Yang itu tadi maksimum barang teman-teman. Karena apa maksimum barang itu? Gua kemarin dapat instan aja ada 5 dus. Ada 5 dus tuh motor udah penuh semua teman-teman. Gimana kalau ada 7, ada 8 gitu teman-teman. Karena teman-teman ya, ini instan aja, orderan instan aja itu ada aja yang dapat pasir kucing udah pasti teman-teman. Kalau gue udah nongkrong di Millennial Pet Shop udah pasti dapat pasir kucing 25 kilo. Ada lagi yang dapat kandang kucing, kandang burung, ada lagi yang dapat box lemari. Itu ada aja teman, beras 50 kilo, gue juga pernah ngangkut teman-teman. Itu ada aja orderan-orderan kayak gitu. Coba komen yang sering bawa SPX instan, pasti ada aja kan nemu barang-barang gede. Nah, fotonya nih, nanti gue selip-selipin foto-fotonya tuh. Yang dapat barang-barang gede itu instan loh, 1 loh. Gimana ini 5, udah otomatis ada aja barang yang 1 gede nih. Enggak nutup 5 juga ya, masih belum tahu nih berapa nih. Ya mudah-mudahan maksimal dah 5 deh. Ya, maksimal 5 gitu. Jangan 6, jangan 7, jangan 8, tolong dah. Karena itu udah ngap banget teman-teman. Udah ngap dan waktu pengerjaannya juga udah lama banget gitu. Kalau misalnya dikasih 7 orderan, 8 orderan bisa 6 jam lebih teman-teman. Kalau 1 bit 8 orderan ya, itu 6 jam lebih udah pasti teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah yang kedua itu ya tadi ya. Yang ketiga adalah soal masih maksimum barang nih. Karena juga masih terkait dengan mitra teman-teman. Mitra Shopee itu banyak yang ladinya yang udah berumur. Kalau barang di motor kebanyakan, takutnya dia naik tremor atau setang yang nggak bisa bengkok belok. Karena motor-motor matic sekarang tuh depannya tuh sempit. Kalau dipaksain bawa barang gede tuh bisa kesetang, nggak bisa belok gitu teman-teman tuh. Nggak bisa belok tuh motor-motor matic Beat, Vario, apaan segala macam itu dek bawahnya tuh di depan tuh itu sempit. Nggak bisa cukup buat nampung banyak gede, kecuali motor Volta, motor listrik. Itu deknya tuh panjang tuh, bisa numpuk barang di situ gitu teman-teman. Jadinya tolonglah diperhatikan lagi untuk minimum barang tuh harus jangan sampai lebih dari 5 menurut gua ya. 5 itu juga udah banyak teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya teman-teman.
Dan di kolom komentar juga banyak tuh yang bilang, "Bang, kalau bisa jangan lebih dari 5, jangan lebih dari 5." Iya, gue setuju. Makanya nih gue bikin vlog tambahan lagi nih teman-teman nih. Terus adanya yang ketiga itu adalah minimum argo, teman-teman. Nah, minimum argo nih. Kenapa harus ada minimum argo? Jadi gini, teman-teman. Sepengalaman gua waktu gua main gokilat ya, itu ada aja argo yang misalnya cuma 50.000 nih, tapi nah nganter 7 barang. Argo 50.000 teman-teman, bayangin, tapi 7 barang. Kalau misalnya 50.000 dibagi 7 berapa tuh satu orderannya? 50.000 dibagi 7 satu orderannya itu cuma 50.000 dibagi 7 berapa? 50.000 dibagi 7 berapa itu? Berapa ya? Aduh, matematika gua kurang lagi teman-teman. 7.000-an teman-teman, 7.000-an tuh, 7.000-an, 50 dibagi 7 satu barang 7.000-an tekor teman-teman. Dan ya bawanya lama teman-teman. Kalau misal kita instan satu barang kan tinggal ngesot, tinggal ngebut, cuman dapat paling setengah jam juga kelar. Harga 50.000 kalau jalanan lancar ya, setengah jam kelar. Kalau misalnya 50.000 7 barang 5 jam gak kelar-kelar teman-teman. Gue udah ngalamin. Mudah-mudahan ada minimum argo ya teman-teman ya. Nah, minimum argo ini juga kan berdampak sama minimum maksimum barang. Nah, ini harus disesuaikan nih. Jangan kesannya aplikator tuh ngambil untung banget gitu. Ngambil untung banget, jangan kesannya begitu dah. Karena misalnya 50.000 argonya, barangnya ada 8 ya. Kita yang tekor teman-teman. Kita yang tekor, bukan jaga bersyukur. Satu orderan tuh cuman 5.000 perak, 6.000 perak, 7.000 perak jatuhnya teman-teman ya. Nih gua kasih simulasi dah. Nih, gimana nih kamera nih? Nih, kameranya gue balik deh. Kameranya gue ban. Terang kan nih. Ya, mudah-mudahan terang teman-teman ya. Nih, ini misalnya instan nih teman-teman. Instan. Argo 50.000. 50.000 taruhlah argo ininya 18 kilo ya. 18 km atau 20 lah, udah 20 km dah biar enak ngitungnya nih. Per kilonya 2.000 ya. Misalnya nih biar enak aja ngitungnya teman-teman nih. Seller. Ini apa namanya? CS customer. Set. Jaraknya 20 km. Waktu yang ditempuh berapa? Waktu yang ditempuh cuman taruhlah 20 km tuh rata-rata berapa sih? 45 menit lah. Nah, ini instan nih, argo 50 kilo. Coba kita bandingin sama Someday dengan misalnya Someday argo 50k sama dengan 20 kilo. Sama nih, kita samain. Tapi taruhlah 5 barang ya teman-teman ya. Tadi yang gue bilang dah 7 barang. Jangan sampai kejadian. Makanya ini gue wanti-wanti banget nih soal minimum argo sama maksimum barang. Misalnya seller nih ya, seller. Berarti kan ini nanti ada 10 titik teman-teman. Seller 1. Ini seller gue tulis 2 ya, S2, S3. Ada 14 titik dong kalau 7 barang. S3, S4. Misalnya nih, S4, S5, S6. Tuh udah ke situ tuh, S7 nih, S7 nih. Seller 1. Set. Ke sini kita nganter dulu nih, 1 barang, ini 2 barang, barang ketiga, ini barang keempat, barang kelima, barang keenam, barang ketujuh. Nah, baru nih misalnya pengirim nih, penerima nih, CS ya, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7. Nih, ini Someday nih. Nih, kita nganterin ke CS1, ke CS2,
ke CS3, ke CS4, ke CS5, ke CS6, ke CS7 terakhir teman-teman. Skema ini totalnya ditotalin 20 kilo teman-teman, 20 km. Tapi berapa menit teman-teman ya? Ini kan 7 barang nih. Berarti ada 14 titik pengantaran teman-teman. Titik 14 titik, 7 pick up, 7 drop off. Nah, berapa lama teman-teman? Skema seperti itu teman-teman, belum pick up, belum nanti nyari alamat, ya kan? Biasanya nih dengan argo 50.000 ini teman-teman ya, 50.000 20 km itu biasanya tuh 5 jam teman-teman. Biasanya nih ya 5 jam, 4 lah, 4 sampai 5 jam lah. Nah, kalau kita lihat ke sini, nah jauh kan bedanya teman-teman ya? Jauh nggak nih bedanya nih tuh? Ini instan 50 kilo. Yang udah biasa garap instan lah. Berapa sih 45 menit. Ini 7 barang. Kalau misalnya 20 kilo harga 50.000. Nih tuh segini nih. Perkiraan waktunya nih teman-teman ya. Salah satu 7 barang pakai seller 7 nih. Nah nih makanya nih gue bikin kayak beginian. Ini makanya ini. Udah kita balik lagi ke makanya gue bahas teman-teman ya, karena kompleks banget Someday itu, kompleks gitu, nggak semudah itu teman-teman. Jadinya ingat, gue kalau misalnya cuma dapat argo 50.000 tapi lebih dari 5 barang, tekor teman-teman. Masing-masing barang, masing-masing pengantarannya nilainya cuma 7.000 teman-teman. Hati-hati tuh, gue wanti-wanti banget nih. Mudah-mudahan aplikator nggak seperti itulah ya, kita berpositif aja nih, kita berpikiran positif. Mudah-mudahan aplikator nggak menerapkan minimum argo yang rendah-rendah banget gitu teman-teman. Misalnya kalau mau Someday ya 70.000 lah minimum gitu kan, dengan barang yang 5 aja gitu kan, itu udah tinggal 70.000 dibagi 5 udah masih dapat 10.000 lebih teman-teman ya, 12 ribuan lah atau 15 ribuan gitu teman-teman. Jadinya fair gitu teman-teman. Yang dikeluarkan tenaga dan waktu yang dikeluarkan oleh driver itu kebayar teman-teman. Coba kalau misalnya harga 50.000 barangnya ada 7, nggak kebayar teman-teman. Di Gokilat ada teman-teman masalahnya kayak begitu, dan kagak ada yang mau ngambil. Konsekuensinya akhirnya ditolak-tolakin itu order. Emang capek teman-teman. Gua aja deh jujur aja, gua menghindari Someday, mau nyari instan ya ketemu Someday lagi. Ya udahlah, ya udah, namanya mitra teman-teman ya. Ini miring nggak kamera nih? Nah, lurusin dulu dikit. Nah, kayak itu teman-teman. Dan yang itu yang keberapa tadi, minimum argo itu yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga, gua harap minimum argo jangan 50 lah, lebih dari 50.000 ya, lebih dari 50.000 biar pembagiannya minimum tuh per barang tuh 10.000 gitu, biar adil gitu. Nah, terus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah jangan ada poin kalau misalnya cancel, performa turun, oke, nggak apa-apa, performa nggak dapat bonus nggak apa-apa. Tapi tolong jangan apa namanya, ada poin saat kita cancel. Karena apa teman-teman? Nih, gua kasih gambar lagi teman-teman ya. Kita taruh 5 barang nih, 5 barang. Kita gambar lagi teman-teman. Nih 5 barang nih teman-teman nih. Misalnya seller S1, S2 kayak gitu ya. S1 nih salah satu, S2, S3, S4, S5, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5. Nah, misalnya kita cancel di CS5 teman-teman ya. Di CS5 jebret. Nah, karena apa gue bilang cancel? Karena pasti aja dapat cancel teman-teman. Kalau misalnya ini barangnya dimensinya gede-gede, 4 barang ini
dan di CS yang 5 ini nggak cukup, otomatis kita cancel gitu teman-teman ya. Misalnya ini kalau misalnya cancel, kita dapat poin dikenain poin 15 atau 10 poin deh, 10 poin. Nah, kita hari itu hari Senin udah 10 poin nih, Senin. Nah, terus misalnya CS4 atau CS3 apa namanya? Nggak ada di tempat gitu kan. Misalnya nggak ada di tempat, kita cancel lah, kita retur, kita kirim ulang, kita harus ke seller 3 lagi. Nah, begini teman-teman. Tuh, mudah-mudahan retur nggak kena poin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nih, misalnya ini gambaran kalau retur teman-teman nih, kita sekalian bahas retur aja nih. Ini kalau misal customer 3 nggak ada, kita retur lagi ke S3 sini. Terus gimana bang? Ya udah, kita langsung ke S4 ini kan, misalnya S1 udah, S2 udah, ya kita balik lagi ke S4 ini gitu teman-teman. Habis retur baru balik gitu. Nah, kalau misalnya dari satu orderan kita apa namanya, cancel ada 2 gitu, ada 2 barang, misalnya ini dikenain poin 10 hari Senin. Nah, poinnya kan masalahnya 3 bulan teman-teman ya, 90 hari ya, taruhlah 60 hari deh, 60 hari lah. Kalau selama 60 hari setiap harinya ada kita bawa someday, ada aja barang yang di cancel, berarti 60 hari berapa tuh total kalau 100, sudah 600 poin teman-teman. Taruhlah ya, jangan tiap hari dah, selama 60 hari itu ngebit, ada aja pasti yang di cancel teman-teman. Ya kalau misal kena poin terus, berarti kalau udah 10 hari itu bisa 100 poin teman-teman. Udah dikit lagi mau PM teman-teman. Kalau misalnya 10 kali kita cancel, misalnya setiap cancel dapat 10 poin, ya dapat segini teman-teman, 100 poin nabung. Dengan bukan kesalahan kita teman-teman, kesalahan ya seller atau sistem. Nah, karena kan kenapa gue bilang kesalahan seller atau sistem? Karena kan emang sellernya itu ini ya teman-teman, apa namanya, ada aja yang barangnya gede udah pasti main someday, main instan aja ada ya barangnya gede udah pasti. Someday juga begitu, sepengalaman gue teman-teman, ada aja pasir kucing mah ada aja gitu. Nah, terus sistem juga kan dia misalnya naruhnya 7 barang, ya udah pasti penuh tumpuk, pasti ada yang di cancel dan nggak muat pak gitu. Nah, mohon untuk pengcancelan di someday itu janganlah keras-keras gitu sama driver sistemnya ya. Mohon bagian manajemen nih Shopee, karena di someday itu ya di sebelah ya ada aja yang di cancel teman-teman, di cancel nggak bisa, ada aja. Jangan keras-keras dah. Kecuali kalau instan ya, instan kan cuma 1 barang gitu, masih bisa diusahain tuh. Nah, kalau ini banyak barang ya, mohon keringanan poinnya teman-teman. Seperti itu ya. Tadi udah mana tuh, oke. Jadinya jangan ada poin lah kalau cancel. Performa oke, buat dapat bonus performa oke, tapi poin jangan gitu. Terus yang terakhir, yang kelima nih yang gue mau bahas itu adalah Argo teman-teman ya. Nah ini karena sampai saat ini Argo dan poin untuk insentif dapat bonus itu belum ketahuan nih, belum ketahuan Argonya berapa, dapat poinnya berapa, iya dapat insentifnya berapa nih per barang gitu teman-teman. Nah jangan sampai nih mengecewakan nih yang udah nih, jangan sampai, kalau menurut gua jangan sampai kurang dari 2100 lah, harus di atas 2100 teman-teman ya. Ya masa bawa someday dihargainya lebih murah, ini kan bawanya barangnya banyak teman-teman. Jangan sampai di bawah 2100. Tolong kita lihat besok nih Argonya per kilometer berapa, jangan sampai di bawah 2100. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Karena di sebelah aja, di Gokilat aja dulu nih ya, dulu waktu zaman pandemi itu 2000 per kilo aja udah ngepres teman-teman, ngepres. Tapi itu masih dapat bonus, masih ada bonusnya. Nah mudah-mudahan ya
bonusnya juga nggak kurang dari yang instan teman-teman, nggak lebih rendah dari reguler yang biasa teman-teman bonusnya. Gue harap seperti itu teman-teman ya. Mohon sebelum launching nih semuanya dipertimbangkan dulu, pihak manajemen, pihak Shopee, tolonglah. Oke lah, kemarin kita tidak diajak berdiskusi untuk ngomongin fitur someday ini, tapi sekarang mohonlah nih masukan dari gue pribadi terkait sistem someday ini, karena gue dulunya pemain someday, mohon bisa didengar teman-teman ya. Mau teman-teman aplikator, teman-teman manajemen, mohon bisa mendengar ini gitu. Gue cuman bisa ini doang yang gue lakuin gitu teman-teman masalahnya. Mudah-mudahan video ini bisa ke-share ke tim manajemen Shopee Food. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Itu aja dulu 5 ya, 5 poin yang harus diterapkan di sistem Sunday teman-teman. Menurut gua teman-teman ya. Nih gua udah. Bagi teman-teman yang mau nambahin boleh di kolom komentar ya. Nambahin, tolong tambahin di kolom komentar. Gua panjang lebar ngomong ini biar supaya jangan gimana-gimana dah ke depannya dah. Biar kita kerja nyaman, kita kerja ikhlas juga, ikhlas, aman, tenang gitu ya. Mudah-mudahan bersama-sama enak gitu kan. Oke, tetap semangat teman-teman, bersabar dan bersyukur. Tambahin kalau misalnya ada poin-poin yang harus ditambahin, tambahin di kolom komentar. Tetap semangat, sabar, bersyukur dan bersyukur. Salam garpu sendok, salam gar sender. Assalamualaikum.